Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di YouTube channel aku, Nur Andriani. Gimana kabar kalian? Semoga senantiasa baik dan kita selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Tak terasa sahabat, sebentar lagi kita akan menyambut bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Di bulan di mana segala nilai ibadah dilipat gandakan, serta pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibuka selebar-lebarnya. Untuk itu, aku di sini mau memberikan beberapa sharing atau beberapa info kepada sahabat mengenai hal yang tidak lepas dari bulan yang penuh berkah, yaitu bangunan masjid. Arsitektur masjid dari zaman ke zaman. Ketupat selalu tertata dengan bentuknya yang khas. Tokoh ini memang selalu hadir di tengah umat muslim yang sedang merayakan kemenangan. Tak hanya itu, beragam wujud arsitektur dengan nuansa islami juga turut hadir menyemarakan hari kemenangan. Arsitektur bernuansa islami yang merupakan tokoh utama dalam perayaan ini bisa dikatakan adalah bangunan masjid. Bangunan masjid sendiri sebenarnya sudah banyak mengalami transformasi dan mendapatkan pengaruh dari berbagai macam budaya. Pada awal perkembangannya, bangunan masjid pertama kali dibangun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian, seiring berjalannya waktu, agama Islam sendiri pun semakin mengalami perkembangan. Agama Islam semakin banyak bersentuhan dengan budaya-budaya lain. Kontak dengan budaya lain ini pun tidak hanya mempengaruhi agama Islam dalam nilai-nilai ajaran agamanya, namun juga berpengaruh pada arsitekturnya. Pembangunan sebuah masjid tidak lepas dari kaidah-kaidah yang dipegang dan harus diperhatikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pada sebuah masjid, di dalam dan di luar bangunannya tidak boleh terdapat gambar atau ornamen berupa makhluk hidup yang utuh. Sebaliknya, ornamen yang berada pada masjid sebaiknya merupakan ornamen yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tulisan kaligrafi yang melambangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruang-ruang diatur untuk menjaga akhlak dan perilaku serta tidak boleh ditunjukkan sebagai ajang untuk pamer dan menyombongkan diri. Selain itu, pembangunan masjid harus juga meminimalisir kerusakan alam, serta penggunaan warna masjid harusnya menggunakan warna yang mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti warna coklat atau warna hijau yang mewakili warna alam. Masjid yang pertama kali dibangun pada masa Nabi Muhammad SAW adalah Masjid Quba. Masjid Quba yang dapat dilihat pada saat itu tentu saja sudah tidak menggambarkan seperti keadaan masjid yang sekarang. Ketika pertama kali menyebarkan agama Islam, Nabi Muhammad SAW mengalami penolakan luar biasa dari suku Quraisy yang merupakan sukunya sendiri. Maka dari itu, Nabi Muhammad bersama pengikutnya pindah ke Madinah dan di sanalah Masjid Quba, masjid yang pertama didirikan. Masjid ini awalnya hanya berbentuk segi empat dengan atap dan berada di lapangan terbuka. Dinding terbuat dari batang pohon kurma dan atapnya pun terbuat dari daun pohon kurma. Arsitektur Islam pada bangunan masjid kemudian semakin berkembang. Mulailah pengaruh-pengaruh budaya lain mempengaruhi arsitektur pada bangunan masjid. Bangunan masjid mulai dipengaruhi oleh gaya arsitektur Bizantium dan gaya arsitektur Sasani. Pengaruh gaya arsitektur Bizantium mulai terlihat dari penggunaan batu-batu pada dinding, karya seni mosaik, cat, dan ukiran relief. Sedangkan arsitektur Sasanid
mulai terlihat ketika masjid-masjid banyak yang memiliki courtyard. Arsitektur Islam kemudian juga mengadopsi arsitektur Moor dan arsitektur Persia. Percampuran budaya yang paling terlihat pada arsitektur masjid adalah penggunaan kubah pada bagian atapnya, di mana yang pada awalnya menggunakan atap datar. Penggunaan kubah ini pertama kali digunakan pada bangunan Dome of Rock. Bangunan ini selesai dibangun pada tahun 691 sebelum Masehi. Namun, pada saat itu penggunaan kubah belum populer. Bentuk kubah mulai banyak digunakan setelah Konstantinopel kalah oleh kerajaan Ottoman. Barulah setelah itu bentuk kubah berubah banyak. Semakin meluasnya penyebaran agama Islam, arsitektur pada masjid kemudian berkembang menjadi beragam. Arsitektur pada masa masjid tidak lagi memiliki bentuk-bentuk yang sama. Bentuk-bentuk masjid yang ada di bangunan seringkali menyesuaikan dengan gaya arsitektur lokal yang sudah ada. Salah satu contohnya yaitu Masjid Agung Kudus. Masjid yang terletak di Kudus ini adalah masjid yang unik karena terdapat menara yang berbentuk seperti candi yang bercorak agama Hindu-Buddha. Contoh lainnya adalah Masjid Cengho yang berada di kota Surabaya. Masjid ini menjadi unik karena bentuknya yang tidak biasa. Sekilas dari luar, masjid ini nampak seperti kelenteng. Masjid ini didirikan oleh umat Islam keturunan Tionghoa untuk mengingat jasa-jasa Cengho ketika menyebarkan agama Islam. Perpaduan yang unik dan jarang terlihat, namun tentunya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah dalam pembangunan masjid. Karena bentuknya yang unik, selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh orang dari berbagai daerah. Seiring berjalannya waktu, wujud dari sebuah masjid mulai kembali lagi ke wujud awalnya, yaitu berbentuk kotak tanpa kubah ataupun menara. Seperti bangunan Masjid Al-Irsyad yang didesain oleh arsitek ternama Indonesia, Ridwan Kamil. Walaupun tidak berkubah, namun identitas bangunan sebagai sebuah masjid amat sangat kental terasa. Dari kejauhan, susunan tulisan kaligrafi Arab berjenis khat kufi yang merupakan kaligrafi Arab tertua dan sumber seluruh kaligrafi Arab yang melekat pada 3 sisi bangunan. Lafaz ini merupakan 2 kalimat tauhid, yaitu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Arsitektur pada bangunan masjid kini semakin beragam dan modern, sahabat. Di era yang semakin modern ini, tidak ada lagi potongan seperti apa bentuk khas sebuah masjid. Beragam bentuk masjid semakin berkembang dan dibumbui pula dengan beragam pemikiran yang kreatif. Oke sahabat, itu dia beberapa hal mengenai masjid yang bisa aku share ke kalian. Semoga dari uraian ini dapat membuka wawasan kita mengenai perkembangan arsitektur masjid dari zaman ke zaman. Terima kasih sudah menonton. See ya and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.